Baik, pada bagian sebelumnya kita telah memahami bahwa kegiatan pembelajaran tidak akan terlepas dari yang namanya tes, penilaian, dan evaluasi, di mana tes dan penilaian adalah termasuk bagian dari yang nantinya harus dievaluasi. Jadi tes itu memang harus dilakukan dalam proses pembelajaran, karena jika kita lihat tes itu dalam hubungannya dengan pengajaran adalah seperti ini. Jadi pengajaran itu pasti memiliki tujuan. Tujuan ini berisi kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang peserta didik. Kemudian dari kompetensi yang sudah ditetapkan ini, guru akan menyusun sebuah strategi pembelajaran agar seorang siswa memiliki pengalaman belajar tertentu. Pengalaman belajar ini yang kemudian nanti akan dites untuk melihat hasil belajar seorang siswa. Keterkaitan antara tes dan kegiatan pengajaran biasanya diimplementasikan dalam yang namanya RPS, rencana pembelajaran. Kalau di guru ada namanya RPP, rencana pembelajaran. Sebagai contoh, kompetensi dasar ini adalah tujuan dari pembelajarannya, memahami konsep, tes, penilaian, dan evaluasi. Kompetensi dasar ini merupakan rincian dari standar kompetensi ya, yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar ini, guru akan menetapkan ini materi yang akan diajarkan, lalu guru akan menetapkan metode yang akan digunakan, lalu siswa akan memiliki pengalaman-pengalaman belajar seperti ini. Lalu guru akan menilai kompetensi siswa berdasarkan kriteria penilaian yang ada. Keterkaitan antara pengajaran dengan kegiatan tes itu dapat digambarkan seperti ini. Dan ini nanti juga bisa Anda evaluasi. Apakah dalam proses pembelajaran guru atau dosen sudah menerapkan strategi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan? Apakah siswa sudah memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan yang direncanakan? Apakah kriteria penilaian yang digunakan oleh guru atau dosen sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Semua ini nanti dapat dievaluasi. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip dalam penilaian. Ini nanti juga bisa dievaluasi. Apakah dalam proses melakukan penilaian, guru atau dosen sudah menerapkan prinsip-prinsip penilaian yang ada ini? Terutama pada poin reliability, apakah benar dalam proses pengukuran guru atau dosen sudah menggunakan alat ukur yang reliable. Lalu apakah guru dan dosen sudah menggunakan alat ukur yang valid? Valid secara tampilannya sudah bagus, valid secara logis, artinya soal dibuat berdasarkan materi yang ada sesuai dengan materi yang diberikan. Kemudian validitas empiris, ini berkaitan apakah alat ukur yang digunakan sudah melalui uji validitas. Yang berikutnya, apakah soal atau alat ukur yang digunakan bisa memprediksi kemampuan atau keberhasilan siswa di masa yang akan datang, dan apakah soal sudah memiliki validitas konsekuensi. Artinya validitas konsekuensi itu ketika soal itu diberikan, tes itu diberikan, tes itu memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Artinya setelah dilakukan penilaian itu memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan belajar siswa, siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Dan ada prinsip keotentikan.